Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat. Baik, hari ini pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan dan pertumbuhan fisik, kognitif, dan psikososial masa dewasa. Perkembangan dan pertumbuhan pada usia masa dewasa itu biasanya dimulai pada sekitar usia 20 tahun sebagai masa awal dewasa dan berlangsung sampai sekitar usia 40 sampai 45 tahun. Dan sekitar pertengahan masa dewasa itu berlangsung dari sekitar usia 40 sampai 45 sampai sekitar usia 65 tahun. Serta pada masa lanjut yaitu biasanya masa tua yang berlangsung dari sekitar usia 65 tahun sampai meninggal. Baik, selanjutnya mengenai perkembangan masa dewasa awal yang terdiri dari perkembangan fisik, psikososial, dan kognitif. Yang pertama saya mulai dari perkembangan fisik. Nah, perkembangan fisik itu pada masa dewasa, kemampuan fisik itu mencapai puncaknya dan sekaligus mengalami penurunan pada periode tertentu. Nah, perkembangan fisik ini yang akan saya uraikan beberapa pembahasan mengenai kesehatan badan, perkembangan sensori, dan kemudian perkembangan otak. Baik, yang pertama mengenai kesehatan badan. Nah, kesehatan badan itu memuncaknya kemampuan dan kesehatan fisik yang terjadi sekitar usia 18 hingga 25 tahun. Selanjutnya, sekitar usia 25 tahun mulai terlihat perubahan-perubahan fisik. Nah, perubahan-perubahan fisik ini yang sebagian besar lebih bersifat kuantitatif daripada kualitatif. Nah, kemudian secara berangsur-angsur kekuatan fisik juga mengalami kemunduran sehingga lebih mudah terserang penyakit. Nah, akan tetapi bagaimanapun juga seorang masih tetap cukup mampu untuk melakukan aktivitas normal. Nah, bagi orang-orang yang selalu menjaga kesehatan dan melakukan olahraga secara rutin, maka akan masih terlihat bugar gitu. Nah, perubahan biologis yang terjadi pada laki-laki dan wanita. Pada wanita, perubahan biologis yang utama terjadi itu selama masa pertengahan dewasa. Sekitar usia 25 tahun itu ya. Nah, perubahan yang terjadi dalam hal ini biasanya cenderung lebih kepada perubahan kemampuan reproduktif, itu mengalami menopause. Ya, mengalami menopause, kemudian hilangnya kesuburan. Nah, menopause ini terjadi sekitar usia 50 tahun. Tetapi meskipun demikian ada juga yang sudah mengalami menopause sekitar usia 40 tahun. Nah, dalam hal ini bagi sebagian besar wanita, mengalami menopause itu merupakan problem yang dapat menimbulkan problem psikologis. Nah, tetapi selain itu, menopause selain menimbulkan gejala psikologis atau problem psikologis yang seperti halnya depresi, kemudian hilang ingatan, sebenarnya problem-problem tersebut juga disebabkan oleh reaksi terhadap usia tuanya. Jadi sudah merasa tua, kemudian merasa tidak mampu melakukan hal-hal yang produktif. Nah, itu yang menimbulkan kemudian mengalami problem-problem psikologis. Kemudian bagi laki-laki, proses penuaan selama masa pertengahan dewasa itu sebenarnya tidak begitu kentara ya, tidak begitu terlihat. Karena apa? Kalau dalam laki-laki tidak begitu terlihat mengenai tanda-tanda fisiologisnya. Nah, dalam hal ini yang cenderung terlihat adalah biasanya atau yang dirasakan itu berkurangnya produksi air mani dan frekuensi orgasme yang cenderung menurun ya. Kemudian pada masa tua, masuk pada masa dewasa akhir,
Juga terjadi banyak perubahan. Yang pertama terjadi perubahan rambut yang dulunya tumbuh tebal, kemudian rambut menjadi jarang dan kemudian beruban. Kemudian kulit mengering dan mengerut, gigi hilang dan gusi menyusut. Kemudian konfigurasi wajah berubah, tulang belakang menjadi bungkuk, dan yang terakhir kekuatan dan ketangkasan fisik berkurang dan tulang menjadi rapuh. Baik, selanjutnya adalah mengenai perkembangan sensori. Perkembangan sensori di sini dibagi menjadi dua, yaitu pada masa awal masa dewasa dan masa dewasa akhir. Nah, pada awal masa dewasa, penurunan atau perkembangan sensori itu terlihat mulai terjadinya perubahan pada penglihatan dan pendengaran. Akan tetapi dalam hal ini juga belum begitu terlihat gitu ya. Selanjutnya pada masa ini juga mengalami kesulitan melihat objek yang dekat, yaitu sekitar usia 40 dan 59 tahun. Jadi penglihatannya sudah mulai terganggu gitu ya. Selain itu pendengarannya yaitu sekitar usia 40 tahun juga sudah mulai ada perubahan. Begitu. Selanjutnya mengenai masa dewasa akhir, yaitu biasanya yang dipengaruhi ada beberapa indera penglihatan, pendengaran, perasa, pencium, dan peraba. Nah, dalam hal ini, misalnya salah satu contohnya adalah dalam berkurangnya ketajaman dan penglihatan, misalnya melambatnya lensa, jadi menjadi kurang. Lensa matanya itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi kemudian yang akan mempengaruhi perubahan cahaya. Jadi mulai menjadi kurang jernih, kemudian cahayanya menjadi yang diperoleh retina itu menjadi berkurang. Nah, biasanya itu orang tua yang sekitar usia 65 tahun itu hanya mampu menerima jumlah cahaya sepertiga dari jumlah cahaya yang diperolehnya. Begitu, demikian juga halnya dengan pendengaran, diperkirakan itu sekitar 75% dari usianya. Misalnya sekitar usia 75 sampai 79 tahun. Baik, selanjutnya adalah mengenai perkembangan otak. Perkembangan otak ini biasanya terjadi pada usia tua. Nah, jumlah neuron, unit-unit sel dasar dari sistem saraf itu mulai menghilang. Nah, hal ini disebabkan oleh apa? Misalnya benturan-benturan kecil, tumor otak, atau karena terlalu banyak minum minuman beralkohol. Nah, hal ini yang dapat menyebabkan terjadinya erosi mental atau yang kita kenal atau yang sering dikenal dengan kepanikan. Selain itu juga sekitar usia 75 tahun munculnya penyakit Alzheimer. Baik, selanjutnya adalah mengenai perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, perkembangan pemikiran postformal. Yang kedua, perkembangan memori. Dan yang ketiga, perkembangan intelijensi. Baik, yang pertama, perkembangan postformal. Dalam penelitiannya Piaget di situ menjelaskan bahwa sebenarnya pemikiran remaja dan dewasa itu memiliki kesamaan gitu. Jadi cara berpikir remaja dan dewasa itu sama. Itu menurut Piaget. Kenapa demikian? Karena Piaget itu percaya bahwa seorang remaja dan seorang dewasa itu mempunyai pikiran yang sama dalam hal misalnya mengambil atau melakukan tindakan mengendalikan nafsunya, kemudian mengatasi problem-problem. Nah, itu menurut Piaget. Nah, akan tetapi hal ini sebenarnya penelitian-penelitian yang dianggap Piaget tersebut, yang ditemukan Piaget tersebut ternyata tidak dapat diterapkan di kebudayaan-kebudayaan lain. Nah, hal ini yang menyebabkan kemudian Piaget itu banyak mengalami kritikan, yaitu salah satunya Piaget itu dikritik oleh Gisela Laboufi. Nah, Gisela Laboufi itu mengatakan bahwa pemikiran dewasa muda itu menunjukkan suatu perubahan yang signifikan.
Nah, menurutnya masyarakat